Selamat pagi Mbak Putri dan teman-teman semua. Hari ini saya ingin mempresentasikan sebuah film yang berjudul Billionaire. Yang menurut saya film ini sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Sebelumnya kalian pasti udah tahu atau pernah makan snack ini kan? Jujur ini adalah snack kesukaan saya. Snack ini berasal dari Thailand dan cukup sukses di pasaran. Tetapi di balik kesuksesan snack ini ada pengorbanan, kerja keras, dan usaha dari seorang pemuda yang bernama Top Itipat. Ia adalah co-founder Tokenoi. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana awal suksesnya snack tersebut. Jadi ini menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Top Itipat yang mempunyai ambisi besar untuk menjadi seorang pembisnis muda yang sukses. Namun, untuk mewujudkan cita-citanya, itu banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus dia lalui. Berawal dari dia berumur 16 tahun, Top Itipat adalah seorang pecandu game online, tetapi ia dapat menghasilkan uang banyak dari hobinya tersebut. Namun, bisnis tersebut tidak bertahan lama karena bisnis tersebut dianggap ilegal. Saat berusia 17 tahun, ia mencoba lagi dengan berjualan kacang goreng bersama pamannya di supermarket. Dan saat itu ia sambil kuliah di jurusan bisnis. Ia seringkali bolos kuliah dan malah menitipkan tap rekaman ke temannya untuk merekam materi yang diajarkan dosen di dalam kelas. Karena ia hanya sibuk memikirkan bisnisnya. Tetapi usahanya sangat menguntungkan dan ia berhasil membuka beberapa cabang. Namun sayangnya usaha ini gagal lagi karena mesin penggoreng kacang menimbulkan asap dan berefek pada atap supermarket. Sehingga pemilik supermarket membatalkan kontrak sewa dan melarang Top untuk berjualan lagi. Saat berusia 18 tahun, orang tua Top mengalami kebangkrutan dan memiliki hutang sebesar 12 miliar pada waktu itu. Dan kedua orang tua Top memutuskan untuk pindah ke Cina. Tetapi Top tidak mau ikut dan lebih memilih untuk tinggal di Thailand. Kondisi Top sangat drop dan sangat terpuruk. Namun ia tidak pantang menyerah. Berawal dari jalan-jalan bersama dengan pacarnya, ia mendapatkan ide untuk berbisnis di bidang makanan, yaitu snack rumput laut. Ia memutuskan untuk berbisnis di bidang itu. Singkat cerita, awalnya ia selalu gagal dalam membuat snack rumput laut tersebut karena rasanya selalu pahit. Tetapi ia tidak pantang menyerah sampai ia menemukan cara terbaik dalam membuat snack rumput laut, yaitu dengan diembunkan terlebih dahulu. Setelah berhasil membuat snack rumput laut tersebut, ia mencoba memasarkannya ke supermarket. Snack jualannya sangat laku, tetapi penghasilannya tidak seberapa. Lalu ia berpikir untuk mengembangkan usahanya dan mendaftarkannya ke 7-Eleven. Awalnya ia ditolak, namun ia tidak menyerah dengan memperbaiki produknya dengan kemasan yang menarik dan ukuran yang lebih kecil dengan harga yang terjangkau. Ia kembali mempresentasikannya di 7-Eleven dan diterima. Ia diperbolehkan bekerja sama, namun ia harus mempunyai pabrik. Dia kemudian membangun pabrik di gudang orang tuanya yang telah disegel dengan menjual mobilnya. Peninjauan pabrik dilakukan oleh 7-Eleven dan dia belum dinyatakan lolos karena masih banyak kekurangan. Dan ia berjanji untuk memperbaikinya dan akhirnya diterimalah kerjasamanya. Mulai saat itulah ia berhasil dan sukses menjadi bilioner. Ia membawa orang tuanya kembali ke Thailand dan membayar semua hutang orang tuanya. Kini ia adalah seorang pembisnis yang sukses dengan penghasilan 450 miliar per tahun dan memiliki 2.500 karyawan dan mengekspor produknya ke 27 negara di dunia. Ia juga mempunyai perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Dan ini ada quotes dari Top Itipat, yaitu adapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Jika menyerah habislah sudah. Jadi kesimpulan presentasi saya hari ini adalah setiap usaha pasti membutuhkan perjuangan dan kemauan kerja keras untuk mewujudkannya. Jika kita mau bekerja keras, apa yang kita impikan pasti akan terwujud dan akan sukses nantinya. Jangan mudah menyerah dan jangan takut mengambil resiko dalam memulai bisnis yang akan kita jalani. Dan kita juga harus yakin apa yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih.